sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa dari Universitas Di Kubang Semarang, program studi manajemen, kami akan membahas materi tentang etika dalam bisnis internasional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Sagita Fitriandina. Yang kedua, Muhammad Aditya Hendaka. Yang ketiga, Resti Novitasari. Yang keempat, Almaido Dwi Wicaksono. Dan yang kelima, Dava Syafiq Ismoyo. Nah, kali ini kita masuk dalam bab pendahuluan. Pada dasarnya, manusia itu selalu diajarkan untuk menjadi orang yang baik, orang yang beretika, dan orang yang memiliki moral. Sama halnya dengan dunia bisnis. Moral merupakan suatu hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dengan cara beretika. Begitupun moral dan etika dalam kelompok masyarakat. Itu dapat mengembangkan atau membimbing. Begitupun mengingatkan kepada anggota suatu kelompok masyarakat untuk selalu melakukan suatu tindakan yang terpuji. Begitupun juga dengan etika bisnis internasional yang harus selalu disepakati oleh semua orang yang berada dalam kelompok tersebut atau organisasi tersebut. Dengan kondisi saat ini, dengan era modern seperti ini, sarana transportasi dan komunikasi yang sudah kita miliki, sudah kita gunakan sehari-hari dalam bisnis internasional menjadi perhatian khusus, terutama pada aspek-aspek etisnya, sehingga timbul beberapa masalah moral yang berkaitan dengan bisnis internasional. Oke, selanjutnya kajian konsep atau teori. Secara sederhana, etika bisnis diartikan sebagai suatu aturan yang tidak mengikat. Namun dalam prakteknya, etika bisnis menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan, dan bisnis tidak hanya berhubungan dengan orang maupun badan hukum, sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lainnya. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan pengertian etika dalam bisnis internasional. Dalam era globalisasi ekonomi, kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia, sehingga hampir semua negara tercantum dalam pasar, sebagaimana di Menteri sekarang, dan merasakan akibat pasang surutnya pasar ekonomi. Sehingga bisnis internasional semakin mencolok dengan menampilkan juga aspek etis yang baru dan menjadi perhatian khusus. Dalam bab ini, kita akan membahas beberapa masalah moral yang khususnya berkaitan dengan bisnis internasional, yaitu 1. Norma-norma yang umum dalam etika bisnis internasional. 2. Masalah dumping dalam etika bisnis internasional. 3. Aspek etis dari korporasi multinasional. 4. Masalah korupsi dalam taraf internasional. Selanjutnya, manfaat bisnis internasional. Manfaat bisnis internasional contohnya 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara. 2. Menambahkan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain seperti ekspor dan impor. 3. Mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam negeri. 4. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. 5. Memperluas lapangan kerja. 6. Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Dampak bisnis internasional ada 3, yaitu yang pertama, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Yang kedua, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena adanya perdagangan bebas. Yang ketiga, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat adanya barang impor. Pentingnya etika bisnis internasional. Yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Yang kedua, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Dan yang ketiga, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulannya nih.
Jadi kesimpulan dari materi etika bisnis dalam bisnis internasional yang menurut kami dan yang menurut jurnal-jurnal yang telah kelompok kami simpulkan, itu kami dapat simpulkan bahwasanya etika bisnis merupakan suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan dalam lembaga, organisasi, kelompok masyarakat maupun pelaku bisnis yang menjalankan etika dalam bisnis internasional. Dalam menjalankan etika bisnis dalam bisnis internasional, kita harus mengetahui atau memahami moral-moral atau norma-norma yang ada di dalam bisnis internasional. Karena di setiap negara pasti mempunyai norma-norma atau moral yang berbeda, atau cara dalam berbisnis dengan cara yang berbeda, walaupun terkadang sama. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku bisnis atau kelompok masyarakat tertentu tidak boleh sembarangan dalam menjalankan norma atau etika bisnis. Seperti itu. Sekian pembahasan materi dari kami. Semoga dengan pembahasan materi dari kami dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dan apabila dari pembahasan materi kami yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.